dosen pemudi unit kerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurjanibah SPDI, mahasiswa PPG tahap ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Universitas Islam Negeri Sultanah Malaysia Box Mawai dengan NIM 2025610440. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah ST 18 Baktia kelas 3 dengan materi Al-Quran Surah Al-Alaq. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kalau kita belajar, kita baca doa dulu. Coba ketua kelas ini maju. Kita baca sama-sama ya. Sekarang kita mau belajar materi kita ini hari ini adalah tentang Al-Quran Surah Al-Alaq ya. Sebelumnya kita mengingat pelajaran kita yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya? Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik atau yang bagus ya. Asmaul Husna kan? Nama-nama yang baik atau yang bagus. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Di sana berapa? Kalau di sana berapa? 90 segi. Itu nama-nama yang baik atau yang bagus. Itu adalah Asmaul Husna. Itu pelajaran yang lalu ya. Sekarang kita mengingat tanah air tercinta kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia dulu ya. Coba bangun sejenak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Di sana aku berdiri.
ya. Nah, kita udah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu surah Al-Alaq, kita nonton video dulu ya. Nonton video dulu tentang surah Al-Alaq ya. Nah, nonton dulu, kita nonton dulu sama-sama ya. Kita sudah nonton video tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada di 5 dari ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama surah Al-Alaq. Semuanya dibaca ya. Nah, kita sudah mendengarnya tadi. Kita akan membaca surah Al-Alaq. Semua dibaca. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, kita udah baca sama-sama surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu adalah ada 1 sampai 5. Surah Al-Alaq itu apa? Surah Al-Alaq apa artinya? Segumpal darah ya. Dari 1 sampai 5 surah Al-Alaq yaitu surah Al-Alaq ya. Iqra apa arti Iqra? Membaca. Berarti surah Al-Alaq itu 1 sampai 5 itu ayat yang pertama turun kan? Di mana turunnya surah Al-Alaq itu? Di Gua Hira. Sewaktu Nabi berkhalwat atau menyendiri ya. Siapa yang menurunkan Al-Quran itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajar kita umatnya menjadi manusia yang berilmu pengetahuan. Dan kita harus cinta sama Allah kita. Kita harus cinta sama Rasul kita. Kita harus cinta sama Al-Quran.
Karena kita kalau belajar Al-Quran itu kita harus tahu dulu apa itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? 29. Gimana? Coba sebutkan huruf hijaiyah itu ada berapa? 29. Sebutkan. A, ba, sa, ra, shad, lam, ta, la, in, ghin, min, nun, waw, ya. Kita sebelum belajar surah Al-Alaq itu kita harus tahu huruf hijaiyah itu. Kita harus bisa membaca dari satu huruf sampai ya, dari A sampai ya kita harus tahu huruf hijaiyah. Kalau kita sudah tahu huruf hijaiyah, kita bisa membaca surah Al-Alaq. Paham kan? Surah Al-Alaq itu diturunkan di Gua Hira. Dan arti Iqra itu adalah membaca. Ya, waktu saat Nabi berkawan di Gua Hira, turunlah ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Berarti surah Al-Alaq itu 5. Ya, kita harus bisa membaca. Harus selalu mencintai membaca Al-Quran. Kalau kita sering membaca, kita bertambahlah ilmu kita harus membaca, harus belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nanti tidak tahu apa-apa. Kita harus belajar, membaca, menulis, mencari ilmu. Apa yang belum kita ketahui, kita harus mencintai semuanya. Cintai sama Allah, mencintai pada Rasulnya, mencintai Al-Quran. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Ibu akan membagikan. Kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok ini ada 3. Ya. Sebelum kita bagi kelompok, kita ice breaking dulu. Oke? Kita ice breaking dulu. Semuanya siap ya?
ambil pensil, letak atas meja. Ambil pensil, ambil roll ya. Semuanya ya. Ada yang berangkat hari ini? Semua berangkat? Alhamdulillah. Semua sehat kan? Kalau kita sehat, udah siap belum? Udah siap, Ibu bagi. Kita susun ayat ya. Disusun ya, disusun ayatnya ya. Disusun ayatnya. Sini lagi Kak. Pasangnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ya. Ya, pasang dulu. Ya, Iqra ya tunggu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
kita sudah bisa membaca dan sudah menyusun ayat, ya. Kita sudah mengerti kan tentang surat Al-Alaq. Nah, surah Al-Alaq itu ingat ya, ayat surah Al-Alaq itu ada 5, ya, 1 sampai 5. Dan Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Dan ayat yang pertama itu turun dianjurkan untuk kita membaca, ya. Sudah mengerti kan? Selanjutnya kita akan membagi soal, ya. Kita bagi soal. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu sekali, ya. Tepuk semangat dulu sekali. Coba semuanya tepuk semangat. Ya, dengan semangat kita belajar, kita udah tepuk semangat. Sekarang Ibu bagi soal, ya. Ibu bagi soal tentang surah Al-Alaq. Ini diisi, ya. Nah, ini diisi. Dibaca dan diisi. Dijawab itu. Ini soal itu dijawab, ya. Soalnya itu ada 5. Ada 5, tolong dijawab, ya. Dibaca dan dicontek, ya. Coba benar atau salah yang kamu pahami tentang surah Al-Alaq bagaimana, ya. Buat terus baca yang betul, ya. Baca yang benar, baca yang hati-hati. Bagaimana surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq itu ada 5, ya. Arti Al-Alaq itu adalah segumpal darah, ya. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dan ayat apa surah Al-Alaq ini ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang membaca, ya. Ya, ini berarti kita sudah buat soal, ya. Sudah buat soal, kita sudah susun ayat, sudah mengerti semua kan? Sudah mengerti kan? Berarti surah Al-Alaq itu artinya, ingat, segumpal darah. Manusia itu, kita manusia kan? Manusia diciptakan dari segumpal darah, ya. Dan ayat ini diturunkan di Gua Hira waktu Nabi Muhammad sedang menyendiri. Dan Iqra artinya bacaan. Berarti dalam surat ini kita dianjurkan untuk membaca, ya. Kesimpulannya adalah, kita diciptakan oleh Allah dari segumpal darah yang hina, ya. Dari segumpal darah sehingga manusia menjadi manusia yang sekarang ini. Dengan kita dianjurkan dalam surat Al-Alaq ini adalah untuk membaca, ya. Untuk membaca itu kita harus membaca dan belajar, ya. Kita harus mencintai Allah kita, harus kita mencintai Rasul kita, dan harus mencintai Al-Quran kita, ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh.
dengan surah Al-Alaq itu berarti kita sudah mengerti. Kita dianjurkan adalah untuk membaca dan belajar. Dengan kita membaca belajar, kita menjadi orang yang lebih baik, ya. Sudah mengerti kan? Kesimpulannya itulah. Itu adalah kita diciptakan oleh manusia dari segumpal darah yang hina sehingga kita menjadi manusia. Dan dibuat apa kita? Kita menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, membaca, menulis, ya. Sehingga kita menjadi orang yang penuh berilmu pengetahuan, ya. Dan untuk selanjutnya sudah paham kan? Berapa ayat surah Al-Alaq? 5. Berarti Iqra apa artinya? Iqra apa artinya? Membaca dengan bilang segumpal darah lagi. Kita ini diciptakan dari segumpal darah. Surah Al-Alaq. Al-Alaq itu adalah baru segumpal darah, ya. Dan sudah mengerti semua kan? Udah. Untuk selanjutnya minggu depan kita pelajaran apa? Minggu depan tentang apa kita belajar? Tentang berbakti kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua. Itu harus dibaca, ya. Harus dibaca. Tentang berbakti kedua orang tua, ya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apa senang belajar dengan Ibu? Senang. Kalau senang, belajar dengan sungguh-sungguh. Membaca, menulis, kita dengan belajarlah kita ada ilmu membaca, ya. Berarti kita sebelum pulang kita baca doa dulu. Kita pimpin doa pulang. Kita sudah semuanya, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq. Kita sudah mengerti semua, ya. Berarti jangan lupa nanti minggu depan dibaca, ya. Jangan lupa baca di rumah semuanya. Itu tentang materi kita minggu depan, yaitu berbakti kedua orang tua kita. Udah, hari ini sampai di sini. Assalamualaikum.